di komunitas manusia multimedia Teknik Informatika UIN Maulana Malik Ibrahim Malang. Oke, di sini perkenalkan, nama saya Lukiana Hafidah, bisa dipanggil Luki. Dan di sini aku bakal ngejelasin tentang bidang yang sebenarnya ada masuk di multimedia, tapi jarang sekali orang itu masuk ke dalam sini, terutama di jurusan kita, yaitu yang pertama adalah ilustrasi. Ya, jadi ilustrasi ini berkaitan dengan gambar menggambar, ya. Jadi mungkin teman-teman yang suka desain juga mungkin sedikit mengenal apa itu ilustrasi. Lalu apa sih perbedaan utama dari ilustrasi dengan desain? Ya, desain itu kita biasanya kenal dengan desain grafis ya. Dan kalau ilustrasi itu dia biasanya itu membuat suatu karya dimulai dari nol. Jadi dia membuat suatu karya yang bisa bercerita, mengungkapkan sesuatu tanpa harus memberi kata-kata di dalamnya, seperti itu. Nah, berbeda dengan desain grafis yang dia itu fokusnya adalah memadupadankan komponen-komponen ya. Komponen, lalu visual-visual, lalu juga kata-katanya juga. Nah, itu menjadi suatu padanan yang enak dilihat. Itu adalah perbedaan utama. Nah, lalu software apa aja yang digunakan untuk membuat ilustrasi? Banyak sekali software yang bisa digunakan. Jadi kalau di laptop atau PC itu biasanya bisa menggunakan Photoshop. Photoshop ini banyak sekali yang pakai. Lalu yang kedua ini Paint Toolsai. Paint Toolsai ini software yang sangat ringan dengan tools sederhana yang udah cukup sebenarnya untuk digunakan dalam membuat ilustrasi. Lalu yang ketiga itu juga ada Clipping Studio. Lalu juga ada Medibank Paint. Lalu juga kalau teman-teman punya iPad itu ada Procreate. Kalau misal di HP itu juga ada namanya Ibis Paint. Nah, itu juga bisa digunakan untuk membuat ilustrasi. Nah, sekarang kita menuju ke fokus apa yang akan kita pelajari di ilustrasi kali ini. Nah, jadi di IT Incubation kali ini kita akan mempelajari tentang ilustrasi yang menggunakan style animation yang bisa diterapkan dalam pembuatan animasi 2 dimensi. Ya, seperti itu. Nah, jadi teman-teman sekalian, ini adalah tampilan awal ketika menggunakan Clipping Studio. Nah, jadi kalau misalnya teman-teman nggak mau menginstal kan karena ini softwarenya cukup berat ya, jadi teman-teman kalau misalnya sudah punya Photoshop bisa menggunakan Photoshop karena fitur-fiturnya juga nggak jauh beda dengan Photoshop gitu. Nanti tinggal menyesuaikan aja. Nah, nanti di sebelah sini teman-teman bisa lihat. Nah, di sini ada, kalau di Photoshop mungkin mengenal namanya brush ya, ada brush. Nah, itu sama aja sih. Jadi jadi kita bisa memilih kita bakal pakai pen, katakanlah kita pakai G pen ya. Jadi seperti ini, atau kalau marker dia tidak terlalu menampilkan pressure-nya. Lalu di sini ada pensil. Nah, jadi kelihatan seperti pensil. Lalu ada pastel, ada watercolor. Ya, di sini nanti teman-teman bisa berkreasi gitu. Jadi walaupun di Photoshop juga banyak sekali brush-brush yang tersedia dan bisa di-download secara gratis di internet ya. Bisa dicari sendiri. Oke. Lalu tools dasar yang biasanya kita gunakan dalam membuat ilustrasi itu, biasanya kita harus mengenal kegunaan masing-masing brush. Ya, di sini jadi pen ini untuk biasanya itu dia dengan opacity-nya yang 100%. Jadi pekat sekali. Nah, di sebelah sini ya, teman-teman bisa lihat. Nah, di sini ada beberapa pengaturan. Jadi bisa diatur opacity-nya. Nah, ini jadi opacity-nya itu dia lebih rendah, jadi agak kayak transparan gitu. Terus ini ada stabilization. Jadi kalau stabilization ini digunakan ketika ilustrator itu memakai
drawing tablet seperti ya, kalau yang terkenal itu Wacom, ada Wacom, lalu Huion, SP Pen. Jadi banyak sekali merek-merek drawing tablet yang biasa digunakan oleh ilustrator. Jadi kita mengatur seberapa kuat pena ini mengikuti arah dari penanya drawing tablet ini. Jadi aku bakal nyoba untuk stabilisasinya aku nolkan ya. Jadi hitung gores, dia kurang, kayak kerasa agak kurang. Jadi kadang ada beberapa orang yang membutuhkan arah kursornya itu benar-benar mengikuti gerakan pena. Ada orang yang memang tidak perlu. Jadi kalau misalnya dia tidak perlu, emang gambarnya itu dia flat begini ya, katakanlah seperti ini ya. Jadi itu stabilizationnya itu cukup rendah aja, bahkan 0 gitu. Nah, kalau misalnya 20, dia tuh lebih menyesuaikan dari pressure-nya yang kita berikan pada pen. Pressure itu kayak tekanan gitu. Kalau semakin tipis, mungkin, nah ini tipis, tebal. Nah, ini sangat membantu sekali kalau emang ilustratornya tuh butuh pen yang untuk tebal tipis ya, atau biasanya kita ngomongnya line art. Nah, line art seperti itu. Oke, nah di sini, lalu di sini ada, kalau kita mau melihat kanvas kita ya, dan di sini tuh ada layer, tempat untuk layer. Nah, yang kalau misalnya teman-teman sudah pernah masuk ke desain, jadi sudah mengenal desain, itu pasti tahu apa arti layer ini. Jadi layer ini itu ibaratnya seperti kue cake ya. Jadi di layer sini, ketika aku menggambar di sini, 2 layer di atasnya ini, dia nggak bakal terpengaruh. Dan begitu aku memberi warna di sebelah sini, ini nggak akan terpengaruh ya, layer ini tuh nggak akan terpengaruh, tapi tetap terlihat menutupi sebelah sini. Nah, begitu juga kalau misalnya aku ternyata ngasih di sebelah sini ya, kata warna hijau ya. Nah, hijau ini akan menutupi warna hitam ini tanpa mengubah dari gambar layer yang ada tinta warna hitamnya ini. Kita akan coba menggunakan, katakanlah ini ya, bentar. Jadi di sini katakanlah sketsa. Oke, pakai pensilnya yang ini. Misalnya gambar ginilah, udahlah yang jelek aja ya. Ini, nah ini udah layar, kita ngomongnya kayak layar yang seperti line art gitu, biasanya kita ngomongnya line art. Nah, untuk mewarna ini, kalau misalnya kita langsung menggunakan di layer yang ini, ganti warna. Jadi kalau misalnya langsung ke layer yang ini, dia akan mengganggu layer line art yang hitam ini. Nah, kalau misalnya kita tambah new layer, lalu kita tulis di sini warna ya, taruh bawah sini, coba kita warnai. Nah, dia tidak akan mengganggu. Nah, walaupun kita geser-geser gini, dia nggak akan mengganggu. Nah, lain cerita ketika layer warna ini kita pindah ke atas. Nah, jadi teman-teman bisa bayangkan ya cara kerja layer ini. Ya, nanti bisa teman-teman terapkan sendiri. Lalu setelah ada warna, kita juga biasanya menggunakan fitur clipping layer. Ya, jadi
clipping, misalnya aku nambah di sini ya, katakanlah aku mau ngasih highlight di sini, lalu clip. Nah, jadi kalau misalnya kasih warna ini dengan mengeklip, maaf. Jadi dengan mengeklip layer di bawahnya, dia nggak akan, nah dia akan mengikuti bentuk, jadi dia akan mengikuti area dari layer yang ada di bawahnya. Jadi kan kalau misalnya di bawah sini kan areanya pink ini ya, jadi pink ini dia mengikuti area pink. Tapi ketika kita pindah ke jadi di atasnya layer sketsa, nah dia akan mengikuti areanya sketsa. Itu cara kerja dari clipping mask. Nah, seperti itu. Lalu jadi di sini juga ada biasanya kita juga pakai lock layer, lalu lock transparent pixel. Kalau di Photoshop itu gambarnya itu kayak pixel gitu, terus ada dikunci ya, mungkin di sekitar situ ya. Saya juga udah agak lama nggak pegang Photoshop. Nah seperti itu. Jadi kegunaannya adalah misalnya ya, jadi kalau misalnya warna ini kita mau kasih shading atau corak-corak lain lah, tapi kita nggak mau area yang sudah kita warna ini jadi kayak kecoret-coret gitu, bisa kita gunakan lock transparent. Jadi misalnya mau kasih motif warna putih ya, motif garis-garis gini, nah dia udah nggak bisa. Putih mungkin nggak kelihatan ya, kita kasih katakanlah ungu ya, ungu lah, nggak apa-apa. Jadi walaupun kita ngegoresnya lebih dari areanya itu, tapi dia tetap berada dalam area layer tersebut, seperti itu. Lalu kita akan membahas tentang macam-macam efek dari layer. Jadi pertama ya, misalnya ini kita tulis warna 1, lalu aku mau gambar ya lingkaran gini deh, warnanya kasih merah. Oke. Nah, lalu dengan dua warna yang berbeda itu tuh akan menghasilkan efek yang berbeda pula, tergantung pada efek layer yang diterapkan. Misalnya di sini ada merah dan kuning. Nah, dia darker ini, efek kelihatan gak sih? Efek darker ini dia tuh menggelapkan, tapi nggak terlalu sampai gelap gitu. Jadi masih ada efek-efek mencerahkannya gitu, mencerahkan. Lalu di multiply, multiply ini dia itu kayak kalau misalnya kalau misalnya kalian waktu TK atau SD itu kan ada yang nyampur-nyampur warna itu. Nah, multiply itu gunanya untuk itu. Jadi dia itu kayak mencampurkan dua warna yang berbeda di layar atas dan layar bawah. Dan yang dicampur itu cukup layer yang gambar yang tertimpa. Jadi kalau misalnya layer ini lupa belum diganti. Jadi warna 2 yang menimpa dengan warna 1 ini, nah itu aja yang bakal digunakan efeknya. Lalu ada color burn, ada linear burn, ada banyak sekali. Biasanya add ini tuh dia kayak glow. Nah, ini opacity-nya bisa kalian kecilkan atau besarkan. Di sini ada, jadi banyak banget efek-efek dari layer yang bisa digunakan dalam membuat ilustrasi. Itu sih beberapa tools penting yang harus dipahami dalam membuat ilustrasi. Nah, nanti berikutnya teman-teman bisa bereksperimen dengan tools-tools yang ada. Nah,
Ini salah satu contoh dari kombinasi penggunaan layer dan efek layer. Nah, di sini aku pakai karyaku yang kemarin ya, karena belum sempat gambar lagi. Nah, jadi di sini teman-teman bisa lihat ada beberapa layer yang aku pakai clipping ya, jadi di klip-klip. Jadi di sini udah ada. Nah, jadi layer ini dia nggak akan mengganggu atasnya ya. Jadi aku bisa ngedit ini, objek ini tuh tanpa mengganggu yang bagian bawahnya, seperti itu. Lalu di sini ya, jadi ada normal, overlay lah. Ini tuh nama-nama efek yang aku pakai di layer, yang dipakai di layernya. Jadi rata-rata biasanya normalnya itu pakai, kalau nggak multiply, jadi untuk untuk nyampur warna. Add itu memberikan efek yang jedar gitu, lightingnya tuh yang sangat kuat. Overlay itu salah satu efek lighting yang bisa membuat warna ini lebih ke arah warna yang di layernya itu tanpa merubah warna aslinya. Gimana yang jelasin ya? Jadi kayak misalnya ya di sini ya, di sini warna normal daunnya ya, kalau kalian lihat, nah di sini tuh warnanya hijau biasa yang nggak begitu menarik. Nah, lalu aku pakai overlay yang warna kuning. Nah, jadi kan dia lebih terang gitu kan, lebih ke arah kekuningan. Coba kalau aku pakai biasa, nah dia tuh kuning biasa gitu loh, tapi begitu pakai overlay, nah dia tuh lebih memberikan warna gitu loh ya. Sama seperti ini, objek ketika aku nggak kasih overlay, nah dia itu biasa aja gitu, kayak oke, ya flat ya, flat ya, bagus. Tapi begitu kasih overlay, nah dia tuh lebih kayak memberikan efek dramatis gitu ya. Itu salah satu seninya ketika membuat ilustrasi. Jadi bisa menggambarkan suatu suasana hanya melalui gambar saja, tanpa meribukan kata-kata. Nah, dari sini kan teman-teman bisa melihat bahwa dia itu berada di suatu tempat yang bersinar terang, lalu dia damai ya. Dilihat dari senyumnya itu kan juga lebih damai, lalu suasananya tuh hangat. Nah, seperti itu. Nah, itu kombinasi dari beberapa itu membuat gambar ini menjadi ada ceritanya gitu. Jadi bisa dipahami oleh orang-orang kalau gambar ini tuh dia tuh suasananya tuh damai, hangat. Nah, itu. Jadi permainan warnanya di situ. Oke, ya jadi mungkin segitu dulu ya. Jadi pengenalan tentang ilustrasi. Jadi teman-teman kalau misalnya tertarik ya, sekedar ingin tahu tentang ilustrasi, semoga informasi tadi bisa membantu kalian untuk mengerti bagaimana ilustrasi tersebut. Dan untuk teman-teman yang mengikuti IT Incubation di komunitas Mamut ya, ini teman-teman nanti bisa mencoba di software masing-masing, terserah seperti yang tadi aku sebutkan, bisa Photoshop atau mau pakai ini juga boleh, Clip Studio Paint ya, maaf Clip Studio Paint ya itu. Dan untuk alat gambarnya juga kalian nggak perlu ya, kalau misalnya punya drawing tablet ya alhamdulillah bisa dipakai. Kalau misalnya nggak punya pun dengan menggunakan mouse juga bisa kok. Jadi menggunakan curve, jadi kalian bisa menggambar dulu di kertas, di foto, lalu dimasukkan ke filenya sini, lalu kalian jiplak dengan tools curve ya. Demikian dari saya sebagai tutor untuk materi ilustrasi. Kalau misalnya teman-teman ada yang berminat atau mungkin pengen tanya-tanya lebih dalam seputar ilustrasi, atau mungkin kenapa sih kita butuh ilustrasi gitu, atau mungkin mau menanyakan prospek kerjanya, nah jadi bisa nanti hubungi aku lewat WA ya, atau bisa tanya-tanya mungkin di grup untuk IT Incubationnya Mamut, bisa kalian tanyakan di situ. Oke,
Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.